Segala macam cara kejahatan terus dilakukan oleh koalisi perubahan demi memenangkan Anies Rashid Baswedan. Namun sayang, dalam cuplikan-cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan tentang fakta dan kebenaran dari apel siaga koalisi perubahan yang dilakukan di Gelora Bung Karno itu. Ternyata ada banyak sekali pendukung bayaran yang datang ke Gelora Bung Karno hanya demi uang bayaran dan nasi bungkus semata. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini yang membongkar tentang apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan ini. Selamat menyaksikan. Ribuan relawan bayaran yang hadir dalam acara apel siaga Nasdem memilih bubar dan meninggalkan Gelora Bung Karno, padahal Anies Baswedan belum memulai pidatonya. Lucu rasanya melihat gelagat kepanikan Nasdem yang semakin hari makin ditinggalkan oleh pendukungnya semenjak mengusung Anies Baswedan. Tidak hanya itu, ribuan massa bayaran ini meninggalkan lapangan setelah panitia membagikan nasi bungkus dan sejumlah uang saku sebagai upah karena telah hadir meramaikan acara tersebut. Sayangnya, bukannya menunggu acara sampai selesai, para relawan bayaran justru memilih untuk bubar dan meninggalkan acara. Pengamat politik menilai, ini bukti nyata bahwa masyarakat jenuh dan tidak ingin mendengar apapun pidato yang disampaikan Anies. Karena mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh capres koalisi perubahan tersebut hanya sekedar janji dan akan menjadi angin lalu. Dari sini bisa kita lihat bahwa moral masyarakat benar-benar dirusak oleh ulah koalisi perubahan yang terlalu memaksakan kehendak untuk mendapatkan atensi ataupun perhatian dari masyarakat. Segala cara jahat dilakukan demi memenuhi nafsu Anies Baswedan untuk berkuasa. Ngakak, pengamat nilai pidato mendayu-dayu Anies yang bergetar sampai nangis-nangis ternyata nggak ada isinya, pantesan relawannya kabur. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri, ya Allah. Alirkan rizkimu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang maha mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ini memiliki kecintaan, mereka akan ada di sana, mulai acara sebelum mulai, sampai acara selesai pasti mereka akan ada di sana. Demi kecintaan mereka kepada calon yang diusung. Sementara, orang-orang yang datang ke sana pada pukul 4 sore, pukul 16 sekian, Anies Baswedan belum naik panggung. Mereka ini udah pada bubar jalan. Yang penting mereka sudah mendapatkan merchandise, kemudian transportasi pulang pergi sudah ditanggung, dan mendapat uang ganti transportasi, kalau tidak salah itu terlihat seperti Rp100.000. Kalau misalnya katakanlah akhirnya Nasdem gagal mencalonkan Anies, bukan karena faktor kuatnya tanda kutip ya serangan dari luar, tapi juga masalah internal. Prediksi kita akan melihat Anies nanti, lihat bagaimana dia di DKI. Nah, saya melihat, saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir, kecewa, menjadi pembenci. Emang teman-teman yang berproyek malah tersingkir di era Anies itu siapa? Justru yang tersingkir di era Anies itu bukan orang-orang yang berproyek, tapi rakyatnya sendiri. Kita ambil contoh satu aja lah, kita bahas soal reklamasi. Pada tahun 2017, janji kampanye Anies itu menolak yang namanya reklamasi. Tapi setelah dilantik dan resmi menjabat gubernur, apa yang dilakukan Anies? Anies malah menerbitkan 1000 IMB di Pulau Reklamasi. Dan kita ingat bahwa di era Ahok ada yang namanya kontribusi tambahan sebesar 15% yang dibebankan untuk para pengembang Pulau Reklamasi. Tapi di era Anies, tidak ada lagi yang namanya kontribusi tambahan. Padahal Ahok bilang kontribusi tambahan di Pulau Reklamasi selama setahun bisa mencapai 179 triliun.
Apakah ini yang namanya menyingkirkan orang-orang yang berproyek? Itu baru contoh satu kasus, yaitu reklamasi. Kita belum bicara soal Formula E, soal bambu getah-getih, waring item, terus monumen peti mati, monumen sepeda, terus apalagi separator warna-warni, terus bunga plastik, dan lain-lain. Anies selalu punya anggaran untuk proyek-proyek yang nggak ada gunanya. Tapi program untuk rakyat, apa kabar? Oke, OC yang katanya dimodalin tapi ternyata nggak ada modal, itu gimana? Terus DP 0% yang katanya untuk warga miskin, tapi ternyata untuk warga yang minimal punya gaji 7 juta, dan itu gimana? Dan inilah rekam jejak Anies secara nyata. Masa iya kinerja yang kayak gini mau dinasionalkan? Mbak kalau dilihat penampilannya yang pantas dukung Pak Anies karena Mbak busananya Muslim. Iyalah, saya kan orang beragama Islam, orang Muslim, jadi kewajiban saya menutup aurat gitu. Tidak semua orang yang berbaju Muslim, beragama Muslim mendukung Pak Anies. Biasanya kurang cocok pemikiran ya. Apalagi baru-baru ini Abah Owas sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai Imam Mahdi. Itu sangat bertentangan bagi pemikiran saya dan mungkin bagi pemikiran orang banyak. Sangat kecewa sekali dalam kampanyenya pendukung-pendukung Pak Anies membawa-bawa agama. Itu sangat menyesatkan. Ya, sangat menyesatkan dan secara langsung saya tidak setuju dengan cara-cara kampanye mereka ya. Cara kampanye untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan dukungan, bukan dengan begitu, bukan dengan jualan agama. Saya sebagai orang Muslim sendiri, saya serasa muak mendengar kampanye-kampanye mereka yang menjual nama Nabi, nama Allah, nama Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Bahkan keturunan-keturunan raja sekalipun mereka bawa, saya tetap tidak akan setuju Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia. Ada yang bertanya, bagaimana kalau Anies menang jadi presiden? Ya, kita terima keputusan tinggi negara, keputusan KPU. Itu sudah resiko kita. Namanya juga pertandingan, memilih siapa menang, siapa kalah, itu sudah jadi resiko masing-masing. Kan kalian seneng kalau Anies Baswedan menang, bahwa kalian akan memenjarakan kami semua. Kan, siapa yang melawan Anies sekarang, kalian akan penjarakan, bener nggak? Itu kan keinginan kalian. Niat kalian sudah tidak baik, niat kalian sudah busuk. Ya. Jadi Allah tidak mungkin mendengarkan doa-doa orang-orang yang berniat buruk. Ingat, masih ada Tuhan yang lebih tinggi. Masih ada Allah yang lebih tinggi daripada Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya. Secara tegas saya menolak Anies Baswedan. No Anies. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, Pak, saya sering kumpulin teman-teman tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Pak. Boyolali. Rumput standar FIFA-nya dari Boyolali. Tetap pilih Pak Anies, petugas rakyat daripada petugas partai menurut apa kata ketuanya. Wih, Drum, petugas rakyat itu rakyat kadrun, rakyat 7 juta umat yang tukang demo, yang suka nasi bungkus, ya, yang sholatnya di Monas Limin, ya, kiblatnya kalau tidur di Masjid Istiqlal, teriak-teriak takbir, takbir. Itu petugas rakyat. Rakyat yang mana? HTI, FEI, 212. Itu yang ketua demonya Yohanes. Dia kan suka demo-demo. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini,
Nah, Pak, saya sering kumpulin teman-teman tanya ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Pak. Boyolali. Dari Boyolali. Gayanya Anies mau melahirkan keadilan di seluruh penjuru Indonesia. Selama jadi gubernur, emang lu datangin berapa kelurahan sih Pak Anies? Sudah berapa banyak kelurahan? Gak usah kelurahan deh. Berapa kecamatan yang lu datangin di DKI? Yang lu datangin rumah warganya berapa banyak? Bandingkan dengan Pak Jokowi yang sudah keliling Indonesia selama 8 tahun sampai ke tempat-tempat paling pelosok. Membuat BBM satu harga, membuat harga bahan pokok turun, membangun jalan infrastruktur di pedalaman. Kurang apa, Pak Anies? Itulah yang harus dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo, melahirkan keadilan yang konkret, bukan dengan kata-kata cangkem doang. Jadi kalau mau bicara yang namanya keadilan, ya turun ke bawah, baru ngomong. Ya toh? Katanya mau kembali ke cita-cita kemerdekaan. Salah satu cita-cita kemerdekaan kita itu menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Waktu Piala U20 Israel mau datang, Anda kemana sembunyi? Bersuara nggak untuk masyarakat Palestina? Atau Anda sembunyi supaya tetap populer? Itu kan pengecut. Katanya cita-cita kemerdekaan, omong kosong, bablas. Maaf, sorry. Silakan Anda tipu pendukung Anda, kita mah ogah. Bye. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada katak. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke, air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini. Ini sebelum Mbak Vera stop nih. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Jadi nggak pernah itu pada saat itu pasangan kita bilang hanya yang kurang baik kita akan perbaiki.
yang bagus, kita akan tambah, kita akan tingkatkan, kita akan akselerasi. Sehingga change and continuity itu selalu kan isu daripada pemilu itu ada change dan continuity. Nah pada 2019 jelas isu besarnya adalah continuity. Makanya Prabowo Sandi waktu itu mengusung change nggak berhasil. Karena kita hanya bisa mendapatkan 45%. Tapi kalau misalnya continuity with change, jadi yang ditekankan adalah continuity with change, itu beda cerita kali, bisa beda cerita. Tapi kalau kita bilang perubahan ini, kan akhirnya kita tersudut ke kelompok yang anti pemerintah. Anti pemerintah sekarang cuman Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada... Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana informasi yang kita peroleh dalam acara apel siaga Koalisi Perubahan di Gelora Bung Karno itu. Ternyata ada banyak relawan bayaran. Ternyata orang-orang yang datang ke GBK itu hanya demi nasi bungkus dan juga demi cuan semata. Artinya bahwa mereka datang karena dibayar, bukan mereka datang karena mencintai sosok Anies Rashid Baswedan. Saudara, dari informasi tadi kita dapat mengetahui bahwa kualitas atau rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan memang tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah mengetahui secara pasti siapa itu Koalisi Perubahan dan siapa itu Anies Rashid Baswedan. Indonesia saat ini butuh pemimpin yang mau melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia saat ini sedang berjuang bagaimana caranya agar negara ini bisa sejahtera. Negara ini pembangunannya bisa adil dan merata. Dan itu bukan tipikal seperti Anies Rashid Baswedan untuk memimpin bangsa ini. Saya bersyukur dan berterima kasih karena rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas. Mereka sudah sangat pintar. Mereka sudah bisa mampu untuk membedakan mana yang benar-benar setia atau mana yang benar-benar tulus untuk melayani rakyatnya dan mana yang hanya mau mengejar ambisi dirinya semata. Anies Rashid Baswedan bersama Koalisi Perubahan adalah orang-orang yang saat ini terang benderang mereka berjuang untuk kelompok mereka sendiri. Saya secara pribadi merasa yakin dan percaya bahwa yang diperjuangkan oleh Koalisi Perubahan hanya demi ambisinya mereka sendiri, bukan untuk bangsa ini, bukan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Seringkali saya katakan kepada pemirsa sekalian bahwa di pemilu 2024 Anies Rashid Baswedan adalah sosok antitesis dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga jika kita memilih Anies Rashid Baswedan sebagai presiden di bangsa ini, maka secara otomatis program-program besar, kinerja-kinerja besar, hal-hal yang sudah dibangun dan yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini semuanya akan berantakan. Sehingga Presiden Joko Widodo seringkali menekankan bahwa carilah pemimpin yang mau melanjutkan pembangunan di bangsa ini.
Joko Widodo sebentar lagi akan berakhir. Dan saya berharap bahwa rakyat Indonesia mampu untuk melihat siapa kira-kira figur pemimpin yang layak untuk menjadi the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029. Ada Prabowo Subianto dan ada Ganjar Pranowo. Karena Anies Rashid Baswedan adalah sosok antitesa dari Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah secara otomatis dia tidak akan melanjutkan program-program besar dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi, informasi-informasi yang kita peroleh dari netizen tadi dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan politik kita, dapat menyadarkan kita bahwa di tahun 2024 nanti kita harus benar-benar memilih pemimpin yang mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.